Adapun jika sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, sholat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap dia harus sholat Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia boleh tidak sholat Jumat. Ini pendapat yang terkuat. Kalau sudah sholat Id tidak perlu sholat Jumat, tapi dia sholat duhur ya di rumah ya. Atau pendapat yang ketiga, dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah, bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tempat sholat Id, maka mereka tidak perlu sholat Id lagi. Tapi yang tinggal di kota tidak perlu sholat Jumat lagi. Tapi kalau tinggal di kota, sholat Jumat. Intinya wallahu alam pendapat yang lebih kuat bahwasanya jika seorang sudah Id, sudah berkumpul dua Id, Idul Fitr atau Idul Adha dengan Idul Jumat, maka sholat Jumatnya tidak wajib, dia boleh ganti dengan sholat zuhur. Wallahu alam bishawab. Kami sampaikan kepada Ibnu Abbas, ini Atha bin Abi Rabah ini kok tidak sholat Jumat, tapi paginya sudah sholat Id. Apa benar ini? Lanjut katanya Ibnu Abbas. Maka ia berkata, ya, dia telah mengerjakan sunnah. Nah, Atha bin Abi Rabah itu mengikuti sunnah Nabi. Jadi tidak ikut sholat Jumat, asalkan dia sudah sholat Id. Nah, seperti itu ya. Baik, katanya para ulama, perhatikan ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, sholat Jumat itu bagi laki-laki wajib tidak? Wajib. Katanya para ulama, mana mungkin sesuatu yang wajib itu bisa gugur, kecuali yang bisa menggugurkan adalah sesuatu yang wajib pula. Kalau sholat itu hukumnya sunnah, Idul Fitri hukumnya sunnah, mana mungkin bisa menggugurkan Jumatan yang wajib bagi laki-laki. Yang bisa menggugurkan itu kalau ada hukum yang sama-sama wajib, berarti sholat Id wajib, buktinya bisa menggugurkan Jumatan. Yaitu katanya para ulama, sehingga naik dulunya sunnah, naik peringkat menjadi fardu ain. Jadi kalau ditinggalkan dosa. Berarti kalau telat Ustaz, misalnya kita datang pas khutbah, kita nggak sempat ikut sholat, karena khutbah Idul Fitri itu setelah sholat, beda sama Jumatan. Kalau Jumatan itu kan sebelum sholat khutbah. Bagaimana ini? Katanya para ulama, dengarkan khutbah dulu, setelah khutbah tetap sholat di tanah lapang itu 2 rakaat. Lah kayak tontonan uang, ya sudah. Ya, salah Anda sendiri. Ya apa sekarang? Lo nggak bisa langsung sholat? Enggak, dengarkan dulu, itu tata caranya. Dengarkan khutbah dulu sampai selesai, doa selesai, baru kita sholat. Di situ tanah lapang. Hadis seputar ini itu setidaknya ada 7 hadis. 7 hadis. Ada dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada dari kemudian sahabat yang lainnya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kesimpulannya? Dua kesimpulannya. Pertama, jika hari ini bertepatan dengan Jumat, bertemu di situ syariat Jumat dengan syariat Id, maka keterangan pertama ada rukhsah. Ingat rukhsah. Untuk bagi kalangan tertentu tidak menunaikan Jumat dan dicukupkan kemudian dengan sholat zuhurnya saja. Awas, bukan gugur kewajiban Jumat, awas. Nggak ada pendapat ulama mengatakan gugur Jumat. Jadi jangan antum simpulkan Jumatnya gugur karena bertepatan ini dengan Jumat. Bukan, tidak ada keterangan begitu. Yang ada rukhsah. Ini kesimpulan pertama. Bagi kalangan tertentu, untuk dia mendapat keringanan, tidak menunaikan Jumatnya, tapi menunaikan langsung. Yang kedua, tetap berlaku hukum Jumat. Jadi tidak gugur seketika, atau rukhsahnya tidak berlaku, kecuali antum tetap tunaikan Jumatnya. Jadi sholat Id dikerjakan, sholat Jumat dikerjakan. Dua itu ditemukan dalam seluruh rangkaian hadis-hadisnya. Semua mengatakan apa ijtama'a idain, sungguh telah berkumpul 2 hari raya idain. 2 hari raya itu apa? Hari raya pertama adalah hari Jumat. Jumat itu kan raya setiap pekan. Yang keduanya adalah raya dalam tahunan, Idul Fitri atau Idul Adha, khususnya Idul Adha. Bertemu di 2 waktu itu. Saat bertemu Nabi memberikan pilihan. Pernah Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, faman shalla, maka siapa yang ingin menunaikan salat, faman shalla, dengan siapa yang ingin menunaikan salat maka silakan kerjakan, faqad ajza'ahu, Allah memberikan pahala baginya. Dan siapa yang ingin mendapatkan rukhsah maka dia tunaikan zuhur. Ada lagi Nabi mengatakan dalam kesempatan tertentu, maka siapa yang ingin Jumatan kerjakan Jumat, siapa yang ingin ambil rukhsah maka silahkan dia mengerjakan zuhur. Saya akan menunaikan Jumat. Ada lagi ketika berkumpul kata Nabi, laqad ijtama'a idain, sungguh Id telah berkumpul pada keduanya, saya akan menunaikan Jumatnya. Tunaikan Jumat beliau dan memberikan pilihan pada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dari semuanya ini disimpulkan, dilihat, ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam 2 situasi berbeda.
Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli, fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi. Mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam, nyembeli hewan. Apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan dan sebagainya? Bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat? Kapan antum bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya? Dan seterusnya di awal-awal masa Islam, maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat. Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat idnya. Maka dari sini timbangan hukumnya bisa kita ambil. Satu, tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu dari para ulama. Yang ada adalah pilihan cuma dua. Kalau kondisinya menjadikan Anda bisa menerima rukhsah, maka hukum berlaku di situ. Anda ambil rukhsah Jumat, kerjakan gugurnya. Tapi kalau tidak ada alasan untuk rukhsah, bahkan bisa Anda tunda dulu sementara, Anda lanjutkan lagi selanjutnya, maka Jumat lebih diprioritaskan. Karena hukum Jumat berada di atas hukum sholat id. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat id? Sunnah. Sunnah. Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, nggak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Maka itu yang di atas lebih diprioritaskan. Kalau saya memilih tetap mengerjakan yang Jumatnya dan mengerjakan yang idnya. Jangan dibalik. Saya pernah punya teman dari Afrika. Itu Masya Allah. Kalau Jumatan, ada sifat malas bagi dirinya. Tapi satu kali dalam masa id, dia ketiduran. Begitu bangun orang sudah kembali dari id. Marah-marah. Gimana untuk id? Kenapa saya nggak dibangunkan? Kenapa saya dibangunkan? Teman-teman bilang, antum nih gimana? Jumat yang wajib, antum santai. Ketinggalan sholat id yang sunnah, antum marah-marah. Akhi, kalau Jumatan, tiap pekan ada. Kalau sholat id, setahun nunggunya. Masya Allah. Nah, kalimat itu tidak tepat sebagai hujah. Tidak tepat sebagai hujah. Jadi kalau ingin menimbang hukum, bukan masalah waktunya. Yang ditimbang adalah kekuatan prioritas hukumnya. Paham? Dan yang kedua adalah situasi yang sedang kita alami dalam kondisi kita mengamalkan amalannya.